أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Maka dengan banyak bersyukur, insyaallah nikmat itu akan terus ditambahkan kepada kita. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, niscaya pasti akan kami tambah kepada kalian. Salawat salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman yang telah mendapatkan mukjizat yang paling besar dan menjadi pembuka pintu surga, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan para tabi'ut tabiin, dan semua orang yang mengikuti ajaran beliau sampai akhir zaman. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maka sebelum saya mulai khutbah Jumat pada siang hari ini, adik-adik yang di belakang mohon untuk dijaga ketenangannya. Ya, silakan ketika khutbah didengarkan dengan baik, jangan malah bermain dengan teman-temannya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita sudah memasuki tanggal 15 Sya'ban. Maka 14 hari lagi, ya, tinggal 2 minggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka guna menyambut bulan Ramadan yang akan datang, sangat penting bagi kita untuk melakukan persiapan, mempersiapkan diri kita agar bisa menyambut Ramadan dengan maksimal. Kenapa persiapan itu penting? Karena ibarat sebagai sebuah lomba. Kalau kita itu mau ikut olimpiade, mau memenangkan sebuah perlombaan, maka harus berlatih dari jauh-jauh hari. 2 minggu sebelumnya atau 1 bulan sebelumnya itu sudah berlatih dengan giat. Tidak ada ceritanya orang mau menang kemudian isinya sebelum lomba itu hanya nyantai-nyantai, leha-leha, kemudian ketika hari H pertandingan kok mau mendapatkan medali, maka itu adalah suatu hal yang mustahil. Maka sama seperti Ramadan. Ramadan itu ibarat olimpiade bagi para ahli takwa, di mana di dalamnya terdapat berbagai macam ibadah. Maka ketika ada orang yang ingin mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan, mendapatkan medali takwa, maka harus mempersiapkan dirinya dari jauh-jauh hari. Karena jika kita tidak mempersiapkan diri kita, tidak melatih diri kita dari sekarang, maka khawatirnya Ramadannya tidak dijalankan dengan maksimal. Ibarat seperti lari maraton. Kalau orang mau lari maraton, itu biasanya harus pemanasan dulu, jogging dulu supaya tubuhnya hangat. Maka Ramadan itu seperti maraton ibadah. Karena kita itu dituntut beribadah secara maksimal,
tidak hanya 1-2 hari saja, tapi sampai 30 hari. Allah menuntut kita untuk beribadah secara maksimal. Dan grafik ibadah selama 30 hari itu harus selalu naik. Jadi makin akhir Ramadan ibadahnya makin kenceng. Tidak seperti kebanyakan orang sekarang, makin akhir malah makin maju. Maju softnya gitu. Di jamaah biasanya kalau hari pertama full, hari-hari selanjutnya makin maju. Pas Idul Fitri tinggal imamnya sama muadzinnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kenapa kok bagaimana akibatnya jika orang itu tidak bersiap, tidak melatih dirinya dari awal-awal hari, maka dikhawatirkan Ramadannya itu tidak akan kuat. Contohnya, setiap harinya itu tidak pernah berpuasa, tidak pernah puasa sunnah sama sekali. Kalau tiba-tiba disuruh puasa full 30 hari. Sebelumnya itu jangankan baca Quran, mushafnya saja lupa ditaruh di mana. Kok tiba-tiba langsung pengen baca 3 juz setiap harinya. Ya kalau seperti ini, mungkin hari-hari pertama kuat, tapi pasti tidak bisa istiqomah sampai akhir. Alasannya, wah saya kan nggak bakat, nggak bisa ngaji, nggak bisa puasa. Padahal bukan tidak bisa, tapi tadi kurang latihan, kurang persiapan. Maka akibatnya kalau Ramadan ini nanti tidak dijalankan secara maksimal, maka Rasulullah itu memberikan ancaman khusus bagi orang-orang seperti ini. Dalam sebuah hadis, malaikat Jibril alaihissalam pernah berdoa ketika Nabi itu ingin naik di atas mimbar. Malaikat Jibril turun ke samping Nabi kemudian berdoa, ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang memasuki bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan. Kemudian Rasulullah pun mengucapkan amin. Maka kita lihat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah doa yang diucapkan oleh malaikat paling mulia, kemudian diamini oleh manusia yang paling mulia. Maka doanya pasti mustajab, pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi isi doanya bagaimana? Mendoakan kebinasaan, kecelakaan, kerugian bagi orang-orang yang memasuki bulan Ramadan, yang berpuasa di bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, ketika selesai Ramadan tidak dapat pahala, tidak dapat medali takwa, tidak dapat maghfirah dari Allah, hanya mendapatkan capek dan laparnya saja. Maka bagaimana orang kok bisa seperti ini? Ya ketika tadi Ramadannya itu hanya sekedarnya saja. Yang penting sholat, entah sholatnya bagus atau tidak, sholatnya tepat waktu atau tidak. Yang penting puasa, entah puasanya sempurna atau tidak. Yang penting baca Quran. Yang penting ibadahnya hanya di sela-sela waktu saja, di sisa-sisa tenaga saja. Jika Ramadannya tidak maksimal, maka orang-orang seperti inilah yang diancam oleh Rasulullah SAW dengan kebinasaan dan kerugian. Maka jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, agar kita terhindar dari kerugian ini, dari kebinasaan ini, maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut Ramadan yang akan datang. Maka persiapan apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menyiapkan bekal ilmu,
Sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, barang siapa yang beribadah tanpa berlandaskan ilmu, pasti akan lebih banyak membuat kerusakan dibandingkan kebaikan. Maka sebelum kita berpuasa, kita harus tahu dulu tata cara berpuasa bagaimana, apa yang diwajibkan, apa yang diharamkan, apa yang disunahkan ketika berpuasa. Itu kita harus tahu. Karena ketika kita beramal tanpa ilmu, tanpa berlandaskan dalil, dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah, sehingga kita ini menghabiskan waktu kita untuk beribadah yang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, sedang ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang sunnah itu malah ditinggalkan. Sibuk dengan zikir-zikir barunya, ya, bacaan-bacaan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, kemudian malah lupa dengan zikir-zikir yang sudah jelas diajarkan oleh Rasulullah. Maka orang seperti ini ibadahnya itu tidak akan membawa pahala, malah membawa kerusakan, malah membawa mudarat, bahkan bisa berubah menjadi dosa. Kan maniman gitu Bapak-bapak ya. Sudah capek-capek beribadah, bukannya malah dapat pahala, malah dapat dosa. Ini kenapa? Karena tidak punya ilmunya. Maka inilah kenapa yang paling penting belajar dulu mengenai fikih puasa. Belajarnya dari mana? Ya bisa lewat kajian-kajian. Kalau tidak sempat kajian, bisa lihat video di internet. Ya, tanya Mbah Google, itu insya Allah sudah lengkap informasinya. Yang penting kita mau mencari, kita mau bertanya. Kemudian yang kedua adalah berniat untuk susah payah di dalam ibadah. Maka mulai dari sekarang kita niatkan di dalam hati kita bahwa nanti di bulan Ramadan itu kita akan beribadah dengan sekuat tenaga, bukan dengan sisa-sisa tenaga. Kita beribadah, meluangkan waktu kita untuk beribadah, bukan malah hanya beribadah di waktu luang kita. Karena jika kita bandingkan ibadah kita dengan ibadahnya Rasulullah, itu istilahnya wes sithik tur ora api. Dari segi jumlah itu jauh lebih sedikit. Rasulullah itu kalau sholat tarawih satu rakaat itu membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa dalam satu rakaat 5 juz. 5 juz. Jadi takbirnya jam 7, baru rukuk rakaat pertama jam 10. Dikira di Masjid Rojosari ada imamnya seperti itu, insya Allah seluruh jamaah langsung pulang semua. Tidak ada yang ikut jamaah. Itu dari segi jumlahnya, dari segi kualitasnya, apalagi kita jauh lebih jelek. Kita lagi sholat, baru takbir pertama Allahu Akbar, langsung teringat jemuran. Kayak kompor sudah mati atau belum, jemuran sudah diangkat atau belum, kayak panen jagungnya nanti laku atau tidak, nanti beli bibitnya di mana, biayanya dari mana. Kita sholat tapi pikiran kita kemana? Mana? Jadi dari segi kualitas saja sudah kalah, apalagi dari segi dari segi kuantitas saja sudah kalah, apalagi dari segi kualitas. Maka agar kita bisa menambah nilai dari ibadah kita yang sedikit itu adalah dengan mengerjakan ibadah itu dengan sekuat tenaga kita. Jadi nanti kita bisa berhujah kepada Allah, berargumen dengan Allah, ya Allah, memang ibadah saya itu sedikit, memang ibadahnya itu jelek, tapi yang sedikit itu saya lakukan dengan seluruh
kemampuan saya, yang ibadah yang jelek itu adalah hasil dari segenap tenaga saya. Jadi kita punya alasan di hadapan Allah. Maka insya Allah yang susah payah kita itu akan Allah nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah berlatih ibadah. Maka tadi sama seperti kita mau lomba harus pemanasan terlebih dahulu, maka Ramadan juga sama. Sebelum kita beribadah di Ramadan, latihan dulu di bulan Sya'ban, latihan puasa, latihan ngaji, latihan sholat. Kalau mau di Ramadan khatam 1 kali, ya di bulan Sya'ban setiap hari paling nggak baca 5 halaman. Sholat malamnya diperbanyak. Sehingga apa? Ketika kita sudah biasa beribadah, sudah latihan beribadah, maka beribadah di bulan Ramadan akan terasa lebih mudah. Jadi kita bisa istiqomah sampai akhir Ramadan. Tidak semangat di awal, tapi kendor di akhir. Kemudian yang keempat adalah menyiapkan tabungan Ramadan. Jadi selain modal hati, modal tenaga, juga harus modal harta. Dan ini penting. Karena Ramadan adalah bulan infak, bulan sedekah, di mana infak itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sendiri mencontohkan bahwa di bulan Ramadan infaknya itu jauh lebih banyak dibandingkan bulan-bulan selainnya. Nah, ini biasanya kan kalau orang itu hanya menyiapkan tabungan untuk lebaran, ya, untuk beli baju, untuk jalan-jalan, untuk main-main. Tapi tabungan Ramadannya masih belum disiapkan. Padahal kita tahu wal akhiratu khairu wa abqa, yang namanya akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Maka uang, dana yang kita keluarkan untuk kebutuhan akhirat, untuk infak Ramadan itu harus lebih banyak dibandingkan tabungan lebaran. Minimalnya sama. Jadi kalau kita menyiapkan untuk lebaran sudah nabung 5 juta, maka infaknya juga harus sama 5 juta atau lebih banyak. Ustaz, kan kalau sudah tinggal 2 minggu tidak bisa nabung lagi. Kalau suruh ngumpulin 5 juta nggak kuat. Ya sudah, 5 juta yang sudah ada dibagi 2, setengah untuk Ramadan, setengah untuk Lebaran. Ustaz, kan lebarannya jadinya lebih kurang, ya nggak apa-apa. Ya bajunya belinya nggak usah yang bagus-bagus, kuenya ya nggak usah yang mewah-mewah. Nanti insya Allah setiap rupiah yang kita infakkan di bulan Ramadan, Allah akan ganti semuanya. Allah akan beri balasan yang berkali-kali lipat. Allah sendiri yang menjanjikan kalau bisnis sama Allah itu tijaratan lan tabur, perdagangan yang gak akan rugi, perdagangan yang mesti untung, dan untungnya itu minimal 700 kali lipat. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa memberikan keuntungan sebesar keuntungan yang Allah janjikan. Maka dari sekarang siapkan tabungan kita, siapkan uang kita, tidak hanya untuk lebaran, tapi juga untuk sedekah dan infak di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah menulis target. Ini yang penting. Harus punya target. Jadi di Ramadan itu mau ngapain? Mau khatam berapa kali? Mau sholat berapa kali? Tarawih harus tepat waktu semua. Adik-adik yang di belakang juga sama. Ramadan nanti mau ngapain?
Mungkin yang bacanya masih Iqra, target Ramadan bisa khatam Iqra-nya yang jilid 1 ya khatam Iqra 1, yang jilid 6 khatam jilid 6. Yang sudah bisa baca Quran, kasih target misalnya Ramadan ini mau membaca berapa juz? 10 juz, 20 juz. Nih bapak-bapak minimal 1 kali bapak-bapak nggih. Minimalnya itu kita 1 kali khatam Quran di bulan Ramadan. Insya Allah tidak berat Pak, bukan berat. Setiap sholat itu kita baca 5 halaman saja, 2 halaman sebelum sholat, 3 halaman setelah sholat, itu insya Allah sudah bisa khatam 1 bulan sekali. Jadi tidak berat, tinggal rasa malesnya saja. Maka ketika kita punya target, nanti di Ramadan mau ngapain, khatam berapa kali, infak berapa. Jadi setiap hari itu ada targetnya, ada acuannya, ada motivasinya. Oh hari ini tuh harus baca berapa halaman, harus infak berapa. Jadi tidak malas-malas. Beda kalau nggak ada target, mau baca Quran, baca dulu lah 2 halaman, capek, istirahat dulu. 2 halaman, bosen, main HP dulu. Ya akhirnya nggak akan khatam. Karena tadi malesan, mesti teralih dengan segala kenikmatan yang lain. Beda kalau ada target. Wah saya ini targetnya 1 juz per hari, bacanya kok baru 5 halaman. Ya berarti harus ngebut bacanya, kejar lagi supaya selesai target 1 juz. Nanti mau nonton HP, mau buka YouTube itu nanti setelah targetnya terpenuhi. Inilah fungsi dari target. Makanya dari sekarang sudah kita pasang targetnya. Kalau bisa ditulis di HP atau ditempel di dinding. Di Ramadan ini kita mau ngapain? Apa yang ingin kita capai? Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada khutbah ini. Semoga mulai dari sekarang kita bisa mempersiapkan diri kita, melatih diri kita supaya bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan segenap tenaga kita. Dan semoga ketika kita memasuki bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan, kita bisa mendapatkan medali ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian marilah kita banyak-banyak berdoa, semoga Allah menyampaikan diri kita ke bulan Ramadan di tahun ini. Karena umur itu tidak ada yang tahu, bisa saja ada yang dipanggil sebelum mendapati bulan Ramadan. Maka marilah kita mohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan ini. Semoga kami bisa merasakan kenikmatan, bisa merasakan banyaknya pahala, banyaknya rahmat di bulan Ramadan tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ala ashabihi al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salami ala rasulihil karim. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر المستضعفين من المسلمين والمؤمنين في فلسطين وفي مشاركها وفي مغاربها وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وألف بين قلوبهم ووفق صدورهم ووفهم لاتباع كتابك وسنة نبيك ويسر لهم أسباب النصر وفتح البيت المقدس وإقامة شريعتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.